Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, konon di kota Fes, Maroko, hiduplah seorang penjual kue namanya Yusuf. Dia seorang pedagang kue yang sangat bekerja keras. Dia bangun sebelum subuh untuk bersiapkan barang dagangannya. Hari-hari dia lalui pedagang, namun dia merasa hasilnya belumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Apalagi harga bahan baku sudah mulai naik. Kemudian dia harus juga menyediakan biaya sekolah untuk anak-anaknya. Bahkan saat ini ibunya pun sedang sakit dalam perawatan dirinya. Setiap malam Yusuf menghitung uangnya dengan dada yang sesak dan terlintas dalam pikirannya. Seandainya aku bisa punya keuntungan lebih dengan mengganti bahan baku menjadi bahan baku yang lebih murah harganya, pasti aku punya keuntungan lebih besar. Begitu terlintas di dalam pikirannya. Namun tanpa Yusuf ketahui, istrinya Aisyah ternyata juga hampir setiap malam sujud kepada Allah di sepertiga malamnya, mohon kepada Allah dengan doa, "Duhai Allah, suamiku laki-laki yang baik dan bertanggung jawab. Jangan gelincirkan dia ketika ekonomi kami sedang Kau uji." Suatu ketika Yusuf ingin membuat adonan roti dengan tepung yang harganya yang lebih murah, tiba-tiba terlintas wajah istrinya di depannya, sehingga dia terhenyak dan terjatuh tepung yang dia pegang. Setelahnya dia berucap, "Astagfirullah, astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Spontan dia teringat Allah, teringat bahwa apa yang dia lakukan itu tidaklah baik. Maka akhirnya dia kembali jujur dan kembali dalam ketakwaan kepada Allah. Hari-hari dia lalui dengan sholat lebih teratur, lebih tepat di awal waktu. Kemudian dia juga tidak banyak mengeluh dan bersyukur dengan apa yang dia peroleh setiap harinya. Banyak atau sedikit selalu dia syukuri. Nah, pada suatu ketika 3 bulan kemudian datanglah pedagang besar yang membangun jaringan bisnisnya di kota Fes, Maroko. Qadarullah, pengusaha ini mendatangi toko kecil kue milik Yusuf. Dan singkat cerita, karena kejujuran Yusuf, karena ketakwaan Yusuf dan kembali kepada Allah, maka pengusaha ini sepakat untuk membangun kerjasama. Akhir cerita, usaha Yusuf pelan tetapi pasti membawa perubahan yang luar biasa. Usahanya semakin naik, semakin dikenal orang, dan omsetnya tinggi, sehingga penghasilan keluarga begitu membaik dan ekonominya mapan. Yusuf bersyukur satu hal yang dia ingat adalah bahwa titik baliknya bukanlah ketika dia ketemu pengusaha itu, tetapi ketika dengan doa istrinya dia diingatkan Allah bahwa harus kembali menjadi pedagang yang jujur dan bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2-3, Allah berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menyiapkan jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Saudaraku, dalam hidup ini jika kita belum merasa lapang atau masih diberikan kesempitan,
jangan gadaikan takwa. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan jalan keluar untuk kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Duhai Allah, Zat yang Maha Kaya, lapangkan rizki kami ya Rabb dengan takwa. Jaga hati kami saat diuji sempitnya dunia. Bukakanlah jalan keluar ya Rabb dari arah yang kami tidak sangka-sangka. Amin. Buat pejuang pencari nafkah, tetaplah pegang takwa, karena dengan takwa insya Allah akan menyelamatkan bukan hanya saja kehidupan ekonomi dunia kita, tetapi insya Allah akan menyelamatkan kehidupan kita dunia akhirat. Tetap semangat, ada Allah bersama kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.